Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C, akan memaparkan hasil observasi kami mengenai wawancara kepada orang tua dan juga kepada siswa perihal pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah akibat dari COVID-19. Nah, bagaimana hasil dari wawancara tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Amal Sundari dengan NIM 2007225. Nama saya Arya Chandra Wiguna dengan NIM 2004912. Nama saya Deviana Oktari dengan NIM 2003310. Saya Ilmesti Salama dengan NIM 2003451. Nama saya Nazri dari SD 054 di Kukur. Nama saya Nayan. Ya, langsung saja kita memasuki tahap selanjutnya, yakni tahap tanya jawab dan wawancara itu sendiri. Persilakan untuk rekan saya untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama nih ditujukan untuk Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara kerja belajar di rumah saat ini yang tentunya kan sangat berbeda dengan belajar di sekolah. Nah, menurut pendapat Ibu, seperti apa? Saya kurang efektif ya, soalnya interaksi di antara siswa dan guru itu kurang, apalagi di sekolah ngajar ya, jadi si gurunya kalau udah ngasih tugas udah ngasih tugas, nggak pernah ada ngalangin atau gimana. Masih bagus tatap muka. Jadi pembelajaran dari ini masih kurang efektif dan kurang perhatian dan juga arahan dari guru, begitu ya Bu ya? Ya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan kedua, apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses belajar? Ya sedikit, tapi lebih bagus tatap muka sih, soalnya kan dari waktu terus cara belajar kan beda ya. Terus feedback ke anaknya juga, jadi si anaknya kurang kreatif, kurang apa. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana menurut Ibu jika belajar di rumah ini dilanjutkan hingga waktu yang tidak ditentukan? Karena kan kita tahu pandeminya belum tahu nih kita pandeminya selesai kapan dan belajar secara tatap mukanya akan dilakukan kapan. Nah, menurut Ibu bagaimana? Kemarin mah udah dapet angket itu, katanya Juli ya mulai tatap muka. Ada persetujuan dari orang tua. Kalau bisa mah ya secepatnya, soalnya kan ini udah setahun lebih ya di rumah ya. Soalnya kalau Najri kan pertama masuk sekolah baru 1 semester udah langsung daring, sampai sekarang udah mau naik kelas 3 kan langsung daring. Jadi dia memang belum sekolahnya belum benar-benar gitu, maksudnya baru sekolah 1 semester kan udah gitu langsung daring. Jadi dari semangatnya tinggi, pas mau masuk SD langsung drop lagi begitu daring. Jadi harapannya secepatnya gitu ya Bu, bisa belajar tatap muka. Ya betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudari Amala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk Ibu, menurut Ibu, mengapa belajar di rumah untuk saat ini menjadi pilihan prioritas bagi kita? Karena kan belum bisa tatap muka. Jadi daripada nggak ada sama sekali pemasukan pembelajaran, ya paling lewat daring. Iya, betul sekali. Untuk menghindari dari virus juga ya, Ibu. Yang kemarin marak sekali. Lalu selanjutnya, seperti apa dilema yang sering Ibu hadapi saat belajar di rumah? Saya kan punya anaknya 2 ya. Jadi kalau bareng sama kakaknya, suka ada bentrok gitu. Jadi yang satu pengen duluan, yang satu pengen duluan. Jadi
Kalau bulan Perebutan puasa ya. gini susah dibangunin pagi-pagi. Kan hari jam 7 harus sudah mulai belajar. Ini susah dibangunin pagi-pagi kalau bulan puasa. Nanti rewel Iya. anaknya. Terus kan kalau pembelajaran di rumah itu kan kita benar-benar nunggu mood anaknya ya kalau mau ngerjain tugas. Kalau moodnya lagi bagus, cepet. Kalau moodnya lagi jelek, ya nggak mau ngerjain. Harus dirayu-rayu dulu ya, Ibu. Ya, jangankan untuk anak sekolah dasar ya, Ibu, kita juga sebagai mahasiswi Ada malesnya untuk ya. iya, Ibu sama. Udah gede juga masih sama. Terus kalau Apalagi belum kita siap sama kerjaan rumah. iya belum sama kerjaan rumah ya, Ibu. Belum harus belajar. Sangat repot. Selanjutnya, Ibu ya. Menurut Ibu, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan produktivitas belajar anak sama halnya dengan pembelajaran di sekolah? Kurang sih kalau kata saya. Soalnya si anak tuh jadi kayak yang di apalagi kalau misalnya anak sekarang ya kebanyakan alasan pembelajaran di handphone, tapi kan banyaknya mah dipakai main game, dipakai Iya. apa. Jadi sih kalau misalnya kalau anak saya pribadi ya dua-duanya, kalau PJJ itu kalau disuruh nulis banyak nggak mau. Beda kalau di sekolah kata gurunya sih rajin. kalau kalau ngerjain apa-apa pengen cepet selesai katanya. Tapi kalau di rumah, aduh, ampun. Beda ya, Bu ya. Jadi beda sih ya cara mendidik guru sama orang tua beda. Guru mah punya wibawa lah setidaknya. Punya jadi sama beda si anak kalau misalnya belajar sama guru sama orang tua beda. Kalau sama guru mah nurut disuruh apa-apa juga. Kalau sama orang tua mah komplain aja. Karena merasa udah mama gitu ya, Bu ya. Nggak takut kalau sama mama. Iya, tidak ada rasa segan. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Untuk Ibu, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dapat Ibu rasakan selama proses pembelajaran jarak jauh ini? Kalau kekurangannya yang nggak efektif itu ya. Kalau kelebihannya itu emang jadi si anak lebih kalau di masa pandemi gini ya lebih sering di rumah kan daripada keluar, lebih aman lah kalau misalnya di masa pandemi kayak gini kan lebih aman ya. Emang sih di satu sisi kalau mau tatap muka masih rada takut juga ya lihat keadaan sekarang ya. Takutnya kan kalau anak segede gini kan disuruh protokol kesehatan juga susah ya kalau anak segede gini ya. Iya. Kan tetap dibuka. Terus suruh jaga jarak nggak bisa kalau anak segede gini. Kita tetap punya rasa was-was sih. Kemana dikasih itu juga. Jadi antara ya atau enggak gitu. Kalau lagi masa sekarang ini semua lebih aman ya. Kalau kelebihannya emang lebih aman pembelajaran di rumah ini. Cuman kalau kekurangannya ya kurang efektif aja. Iya, terima kasih Ibu. Untuk rekan saya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu ditujukan kepada Denajri. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Denajri mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses belajar di rumah? Kurang ngerti. Oh, kurang dimengerti. Kalau guru ngasih tugasnya lewat Google Meet atau cuman WA aja? Cuman WA. Oh, jadi nggak pernah tatap muka sama gurunya? Jarang. Oh, ya, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah adik pernah mengalami kesulitan
saat belajar di rumah? Jika iya, coba jelasin apa kesulitannya. Ya, Sulitnya pas apa? sulitnya Ada pelajaran yang susah. kalau ada pelajaran yang susah. Jadi susah ngerjainnya atau gimana, atau kurang mengerti? Kurang mengerti. Oh, jadi gurunya juga jarang ngejelasin ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah orang tua Denajri suka terlibat dalam proses pembelajaran di rumah atau tidak? Ya, Ya. Seperti apa belajarnya? seperti ngasih tahu kalau nggak bisa. Udah gitu aja? Ya, Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih ya, Denajri. Denajri mau nanya nih, menurut Denajri, apa kelebihan dan kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran di rumah? kekurangannya jadi kurang mengerti. Kelebihannya ada? Kelebihannya teh belajarnya jadi bisa kapan aja. Pertanyaan yang selanjutnya ya, buat Ibu sama Denajrinya, bagaimana peran mata pelajaran IPS pada pembelajaran daring saat ini? Maksudnya yang ada mata pelajaran berhubungan dengan sosial, Bu. Oh, ya baik, bagus. Ya, ya udah Bu, selanjutnya apakah pembelajaran IPS atau pembelajaran apalah membantu dalam membentuk karakter anak di rumah Ya, saat pembelajaran daring ini? ya, soalnya mendidik anak tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Terus ada sikap-sikap yang harus dicontohnya dari pembelajarannya buat sehari-hari. Pertanyaannya sudah, dikembalikan lagi kepada Ane. Terima kasih Arya. Nah sebelumnya mau nanya nih ke Denajri. Denajri suka gak pelajaran IPS? Suka. Belajar IPS ya, masih ingat gak kalau belajar mata pelajaran IPS tugasnya disuruh apa aja? Ngejawab buku. Suruh ngejawab soal ya? Ya, Suruh ngejawab soal. Pernah disuruh ngelakuin sesuatu gak? Denajri terus nanti di video nanti dikasih ke gurunya. Pernah disuruh apa sih? Masih inget gak? Suruh senam. ya disuruh senam. Disuruh senam di video ya. Disuruh nyanyi. Disuruh nyanyi juga. Wih keren. Dikerjain nggak itu teh? Dikerjain. Sip. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Pandemi COVID-19 memang sangat membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor, khususnya pada sektor pendidikan. Terdapat kekurangan dan dampak negatif seperti terkendala jaringan, adanya kekhawatiran orang tua tentang penurunan pembelajaran anak karena anak belum terbiasa dan juga orang tua menjadi kewalahan. Namun tidak lupa juga ada dampak positif yang dapat diambil karena kita dapat tetap mendapatkan ilmu walaupun tidak diselenggarakan di sekolah. Kita dapat mencoba hal yang baru dan mempercakap keahlian siswa maupun guru di dalam bidang teknologi. Pembelajaran online ini lebih fleksibel diakses dimanapun. Lalu memunculkan banyak aplikasi belajar online yang mudah diakses.
Pembelajaran IPS di dalam pembelajaran daring ini juga tetap dilaksanakan melalui pemberian tugas yang dapat meningkatkan karakter anak seperti peduli terhadap sosial atau sesama, tanggung jawab, bersikap adil, mengetahui hak dan kewajiban, dan karakter ke-IPS-an lainnya. Tugas tersebut bisa berupa soal ataupun tugas praktik. Nah, karakter tersebut juga dapat berguna di dalam kehidupan anak dalam kesehariannya. Sekian pemaparan hasil wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.